terawangan, dan hipnotis. Dalam pandangan kekristenan, apakah ada yang memiliki ilmu terawangan? Tidak ada istilah terawangan sebagai ilmu yang dipelajari atau dikuasai sendiri. Dalam tradisi kuno kekristenan, yang dikenal adalah karunia pembedaan roh, atau disebut discernment of spirits. Bukan melihat masa lalu atau masa depan, atau membaca pikiran dengan kekuatan sendiri, tapi kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk membedakan apakah sesuatu itu datang dari Allah atau dari roh jahat, atau hanya keinginan manusia biasa. Orang suci atau bapa gereja bisa memiliki kepekaan ini karena hidup dekat dengan Tuhan, bukan karena ilmu yang dipelajari. Terawangan yang berasal dari okultisme tegas dilarang keras karena dianggap berasal dari roh jahat dan bertentangan dengan iman. Alkitab melarang keras praktek ramalan, sihir, atau mencari tahu hal-hal tersembunyi dengan cara selain dari Allah. Baca kitab Ulangan 18 ayat 10-12. Bagaimana pandangan tentang hipnotis? Dalam tradisi kuno, istilah hipnotis belum ada, tapi konsep memasuki keadaan trans atau dikendalikan oleh orang lain sangat diwaspadai. Pandangan umum, diharamkan atau sangat tidak disarankan, karena membuat seseorang kehilangan kendali penuh atas akal budi dan kehendak bebasnya, yang merupakan anugerah berharga dari Tuhan, membuka pintu bagi roh jahat untuk masuk atau mempengaruhi pikiran, karena hati menjadi kosong dan terbuka, menempatkan kekuasaan atas diri kita di tangan orang lain, padahal hanya Allah yang berhak memegang kendali penuh atas hidup kita, kecuali dalam kasus medis yang sangat mendesak. Beberapa pandangan modern yang berakar dari tradisi lama mengizinkan hanya jika dilakukan oleh tenaga medis profesional untuk tujuan pengobatan dan tetap dengan kesadaran penuh, serta doa perlindungan. Tapi ini bukan praktek spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen kuno, cara mengenali niat hati orang lain adalah melalui lihat dari buahnya, maka kamu akan tahu. Yesus mengajar, dari buahnya pohon itu dikenal. Perhatikan tindakan, perkataan, dan konsistensi hidupnya sepanjang waktu. Niat yang baik akan terlihat dari hasil yang baik dan benar. Perhatikan kesesuaian kata dan perbuatan. Orang yang jujur dan berniat baik akan berbicara sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jika sering berbohong, berubah-ubah, atau menghindari tanggung jawab, itu tanda niatnya tidak murni. Gunakan hati nurani yang disediakan oleh Tuhan, hati nurani yang terlatih dengan firman Tuhan dan doa akan memberikan peringatan jika ada sesuatu yang tidak beres atau tidak nyaman. Nasihat spiritual, jangan mencari tahu hal-hal tersembunyi dengan cara yang dilarang Tuhan. Kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan melihat atau mengendalikan orang lain, tapi pada kemurnian hati dan kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Ingatlah, Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Baca kitab Yeremia 17 ayat ke-10. Kita tidak perlu menjadi detektif atau menggunakan cara-cara mistis. Cukup hidup dalam kebenaran, waspada, dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari segala tipu daya. Biarlah hikmat dari atas yang memimpin langkah kita setiap hari. Amin.